Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua jemaat Tuhan, dan selamat Advent buat kita. Marilah kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah kita dalam Minggu Advent yang pertama ini, yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 11, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan firman Tuhan. Mari kita dengarkan firman-Nya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedangkan singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular dedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, ketika seorang anak kecil mengambil mainan mobil-mobilan temannya, maka kedua anak itu akan berkelahi, bahkan bermusuhan. Jika mereka disuruh berdamai, maka mereka akan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain, dan menganggap dirinya yang paling benar. Dari perilaku anak kecil itu dapat kita lihat bahwa berdamai merupakan hal yang sulit dilakukan oleh kita umat manusia. Saudaraku yang kekasih, fakta yang kita hadapi sekarang ini adalah bahwa zaman yang kita hadapi semakin jahat. Artinya manusia semakin banyak melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebagai akibatnya, alam semakin rusak. Banyak manusia yang lemah terabaikan. Keadilan hanya berpihak pada orang-orang tertentu, dan tidak sedikit orang hidup dalam permusuhan, saling menyakiti, ada pembunuhan, merusak dirinya dan orang lain dengan obat-obatan terlarang, saling memfitnah,
dan saling menghakimi untuk saling membinasakan. Itulah sebabnya tak sedikit orang menjadi sinis mengucapkan, di manakah damai bisa ditemukan di dunia ini. Di tengah keluarga ada permusuhan, di gereja ada pertengkaran, di tengah masyarakat ada perilaku saling menaklukkan, dan di mana-mana banyak orang melakukan kejahatan. Hampir tidak ada damai, katanya. Kadang seperti perkataan Thomas Hobbes, seorang filsuf dari Inggris, bahwa manusia telah menjadi homo hominidus atau serigala bagi sesamanya. Ini adalah suatu kondisi yang tidak menyenangkan, bahkan sangat mengerikan. Saudaraku, bahwa damai dalam dunia ini tidak akan terwujud kalau tidak ada campur tangan Tuhan. Oleh sebab itu, di Minggu Advent yang pertama ini kita diajak untuk merenungkan dan menghayati arti damai yang dibawa dan disiapkan Tuhan, agar kita siap menyambut Raja Damai dan dapat mewujudkan damai itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dapat kita lihat di dalam Nats Khotbah Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 10 yang merupakan nubuat mesianis, yaitu nubuat tentang kedatangan dan pemerintahan Mesias sebagai raja atas Israel dan bangsa-bangsa di dunia. Mesias yang dimaksud adalah Tuhan Yesus Kristus. Pemerintahannya sangat berbeda dengan pemerintahan raja lainnya di dunia ini. Ia memerintah dengan keadilan, kebenaran, dan kesetiaan. Dampak dari pemerintahannya adalah kedamaian. Saudaraku, gambar dari kedamaian tersebut adalah di mana terdapat dua hal yang bersifat kontras antara permusuhan, namun dapat hidup bersama-sama dalam damai dan sukacita. Hal ini terlihat dalam ayat 6 tadi sampai ayat 8. Dua hal yang bersifat kontras tersebut adalah antara serigala dan domba, anak lembu dan anak singa, lembu dan beruang, anak yang menyusu dengan ular tedung, anak yang cerai susu dengan ular beludak. Pada dasarnya, dua hal yang dibandingkan itu identik dengan permusuhan dan mustahil untuk dapat dinikmati perdamaian. Namun saudaraku, kehadiran dari pemerintahan Sang Raja Damai itu sanggup mengubah permusuhan menjadi persahabatan dan damai sejahtera. Saudaraku yang kekasih, dalam nama Yesus Kristus kita telah tiba pada minggu-minggu tahun baru gerejawi ini, atau yang disebut dengan Minggu Advent. Di dalam tahun baru gerejawi ini atau Minggu Advent ini kita diingatkan ketika kita menunggu, ketika kita mempersiapkan, ketika kita menyambut keselamatan yang akan datang, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Maka melalui Minggu Advent ini kita diingatkan supaya hanya di dalam Yesus Kristus dapat menemukan damai dan sukacita. Kita bisa berdamai dengan Allah, bisa berdamai dengan sesama, bisa berdamai dengan diri kita sendiri jika Tuhan yang telah memerintah dan menguasai kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita memberi diri kita dipimpin oleh Tuhan Yesus, sehingga kita terus hidup dalam damai dan sukacita. Hari lepas hari, hidup kita menjadi sukacita bagi orang lain, sukacita bagi Tuhan. Apa yang sedang kita pernah dengarkan nyanyian itu, bersinar, bersinar. Marilah kita hidup bersinar. Itulah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Yesus itu adalah Raja yang memerintah dalam hidupku selamanya,
karena Dia adalah Raja damai. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami dalam minggu ini, Minggu Advent yang pertama ini. Kiranya kuatkan kami selalu hidup dalam sukacita-Mu dan mampu bersukacita menyambut Engkau, dan hidup kami pembawa damai dalam setiap langkah hidup kami. Terpuji Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.